Geger, tak cuma Rizky Bilar, kini Lesti Kejora juga terancam di boykot TV. Netizen serbu akun KPI, tolong di blacklist aja. Netizen, kalian nggak tahu apa-apa. Kalian nggak tahu bahasa di sosmed, nggak tahu. Jadi stop Bang Ujat, stop sok tahu. Kami yang lebih tahu. Masa lalu saya dan masa lalu suami saya. Terserah kalian mau ngomong apa. Jangan pada so tahu ya kalau kalian nggak pada tahu kenyataan dan aslinya. Ya. Ada kecenderungan manusia itu bisa bersifat sombong, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Pelan-pelan, nanti kita lihat ya, apa kaitan ayat ini dengan contoh-contoh kita. Melampaui batas. Jadi kata Quran, jangan sampai terjadi ada di antara kita bisa melampaui batas. Dan mesti waspada, jangan sampai melampaui batas. Ya. Jangan sampai melampaui batas. Ya. Nah, sombong adalah salah satu sifat yang muncul ketika seseorang melampaui batas ya, dalam sifatnya ya. Melampaui batas dalam sikapnya ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang melampaui batas kemudian jadi sombong ya. Pelan-pelan ayat 7-nya ar-ra'ahu istaghna, jika sudah merasa dalam diri punya kelebihan, sudah merasa lebih, istighna namanya, al-istighna. Oh, tolong fokus betul ke sini ya, fokus betul. Kata Quran, sifat sombong pertama kali bisa muncul ketika seseorang merasa punya kelebihan, merasa lebih. Ya. Mohon izin saya akan lambatkan sekarang. Anda kaya itu tidak dilarang, bahkan didorong ya. Bagaimana Anda bisa berzakat kalau tidak punya uangnya? Bisa infak, bisa sedekah kalau tidak ada yang disedekahi. Bisa haji kalau tidak ada biayanya, boleh. Yang tidak boleh itu merasa lebih, merasa kaya dibandingkan dengan orang. Anda punya kedudukan, boleh. Justru dengan kedudukan itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik, punya dampak ibadah ya. Ada seorang diangkat menjadi bupati, membuat kebijakan ya, sholat berjamaah di masjid, saat waktu sholat berhenti bekerja, sholat dulu misalnya, begitu bawahannya sholat dia dapat pahalanya ya, Masya Allah. Bisa Pak Bu, tapi yang salah merasa lebih dengan kedudukannya sehingga berbuat zalim ya, sombong, bisa terjadi ya. Punya ilmu boleh, yang salah itu merasa lebih dengan ilmunya, yang lain kecil semua ya. Yang lain kecil semua, ini yang jadi bahaya ya. Kan saya sering ibaratkan ya, orang sombong itu seperti orang yang naik ke puncak yang tinggi. Dia sendirian naik, kemudian dia melihat ke bawah, orang kelihatannya kecil semuanya itu ya. Dia lupa bahwa orang di bawah pun melihat dia juga kecil di atas ya. Silakan cek, Anda naik ke tingkat tertinggi itu di menara di Masjid Nurul Bahri, lihat orang di bawah, kok kayaknya kecil semua ya, kecil. Dia lupa yang di bawah pun lihat dia kecil juga. Dan yang paling berbahaya kalau dia sendirian melihat orang banyak di bawah, tapi kan yang di bawah melihat dia itu sendirian, itu yang berbahaya. Nah, sekarang kita teruskan dulu. Jadi penyakit sombong ini kata Quran pertama kali bisa muncul karena orang merasa lebih. Sekarang yang jadi masalah, kapan seseorang itu merasa punya kelebihan? Kapan? Saya urutkan ya. Tidak boleh sombong. Sombong berkonsekuensi dapat dosa yang tidak kecil. Penyebab orang sombong merasa lebih, Quran surah 96 ayat ke-6 itu ya, pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, kapan seseorang bisa merasa lebih ya. Apa faktor-faktor penyebab yang menyebabkan orang bisa merasa lebih sehingga bisa menjadi sombong? Baik, mari kita catat. Satu ziyadatul mali ya, penyebab pertama bertambahnya harta benda. Wah, hati-hati ya. Jadi pertama ya,
isyarat di Quran ditunjukkan kepada kita hal yang bisa menyebabkan seseorang punya perasaan lebih dibandingkan dengan orang lain. Faktor pertama, jika dia mengalami peningkatan harta benda. Jadi kalau hartanya meningkat, awas hati-hati ya. Seseorang yang mengalami peningkatan harta, saat yang bersamaan dia akan lebih rentan diserang penyakit sombong. Ya, punya perasaan lebih. Oke. Dulu saat belum punya mobil, naik angkot, kan tawadhu sifatnya, rendah hati. Begitu turun, membungkuk, begini kan. Mau keluar sedekah dulu, ini Pak, kembaliannya ambil aja. Kan begitu ya? Masya Allah, setelah punya mobil pribadi, punya BMW sendiri, begitu naik langsung ngangkatnya ke atas kan, tangannya langsung ke saku, jalannya begini kan. Baik, tatapannya sudah beda itu. Ini lain ya. Saya kan sering buat rumus persamaan fisikanya itu kan. Geger, tak cuma Rizky Bilar, kini Lesti Kejora juga terancam di boykot TV. Netizen serbu akun KPI, tolong di blacklist aja. Imbas dari kasus KDRT Rizky Bilar di boykot TV kini, Lesti Kejora juga terancam di boykot setelah mencabut laporannya. Netizen pun geram, beramai-ramai menyerbu akun KPI, mendesak melakukan hal serupa untuk ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Imbas dari kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT Rizky Bilar, terancam di boykot media televisi setelah Komisi Penyiaran Indonesia KPI mendesak agar pelaku KDRT tidak tampil di TV. Kini beredar kabar bahwa Lesti Kejora juga terancam hal serupa. Netizen yang geram dengan keputusan Lesti mencabut laporan terhadap Rizky Bilar menyerbu akun KPI dan mendesak untuk turut memboikot ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih itu. Netizen menilai bahwa kedua pasangan itu memberi contoh yang tidak baik. Rizky Bilar akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah Lesti Kejora memutuskan untuk mencabut laporannya atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pasca bebas untuk pertama kalinya Bilar muncul di publik mengucapkan permintaan maaf kepada sang istri dan keluarga besar. Ketika suami dari Lesti Kejora itu disinggung soal dirinya telah diboikot media televisi, dia mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikabarkan kembali serumah setelah memutuskan untuk berdamai kembali. Sebelumnya, Rizky Bilar resmi dibebaskan pihak kepolisian usai Lesti Kejora mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Tentu saja keputusan Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa dan menuai banyak komentar netizen. Sebelumnya Rizky Bilar yang awalnya dinyatakan sebagai tersangka, kini dicabut dan dinyatakan bebas oleh polisi. Netizen yang awalnya begitu simpati dan apresiasi dengan keberanian Lesti Kejora melaporkan kasus